Luar biasa, dan sangat-sangat luar biasa. Kenapa begitu? Ya, karena Hashim Joyohadikusumo sebagai adik Presiden RI Prabowo Subianto dan merupakan seorang pengusaha ulung yang memiliki bisnis yang besar di Indonesia dan di luar negeri, akhirnya Hashim buka-bukaan segala rahasia yang akan dilakukan Prabowo untuk bangsa dan negara. Hashim membongkar tentang anggaran, program unggulan Prabowo, dan alasannya kenapa dia menjadi utusan presiden. Pelaku-pelaku karbon, pedagang karbon internasional dilarang masuk ke pasar Indonesia. Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature-based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku dalam negeri karena ditutup. Maka Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup merekomendasi ke pemerintah, ke Presiden, agar perdagangan karbon dalam negeri dibuka untuk pelaku-pelaku internasional. Dan yang verificators seperti Vera, Gold Standard, Astria atau sebagainya, itu boleh dipakai sebagai acuan di dalam negeri. So ini adalah rekomendasi kepada Presiden. Kami yakin, amat yakin Presiden. Hai teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Mr. Chloe. Sebagai pengawal, pendamping, dan sebagai rakyat yang setia mencintai Pak Prabowo, mari kita kawal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden tercinta kita, agar kemajuan negara dan bangsa Indonesia segera terwujud. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Sungguh-sungguh luar biasa, dan sangat membahagiakan, akhirnya Bapak Prabowo membuktikan ketulusannya untuk rakyat Indonesia, untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Kata Pak Prabowo, siapapun yang mengganggu saya dan tidak bersungguh-sungguh membela dan membantu rakyat akan saya sikat dan saya habisi. Pak Prabowo menegaskan dengan lantang bahwa, saya ini mantan Kopassus, Ketua Umum Partai, mantan Menteri Pertahanan, 5 kali menyalonkan diri menjadi presiden, 20 tahun saya berjuang untuk membuktikan. Jadi jangan main-main dengan saya, seluruh jiwa dan raga saya hanya untuk negara dan bangsa Indonesia, ingat itu. Pembuktian itu langsung dibuktikan oleh Bapak Presiden tercinta, Presiden paling dicintai rakyat Indonesia. Bahkan pemimpin luar negeri kagum dan terhormat-hormat kepada Bapak Prabowo Subianto. Sebagai salah satu contoh pembuktian cinta tanah air dan hasil kerja Pak Prabowo Subianto adalah Hashim Joyohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo Subianto, membongkar tentang anggaran, program ESG unggulan Prabowo, dan alasan kenapa dia menjadi utusan presiden. Sungguh-sungguh luar biasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendoakan Pak Prabowo agar beliau tetap sehat selalu, dan keinginan-keinginan kita untuk kemajuan negara dan bangsa secepat mungkin terwujud. Mari bantu subscribe, like dan komentar. Kami akan update setiap hari, hingga setiap saat, mengenai Presiden Prabowo, baik itu tentang keadaan di Indonesia dan di dunia. Sekali lagi, mari kita berdoa agar Pak Prabowo sehat selalu. Jangan lupa berkomentar untuk kesehatan Bapak Prabowo, Presiden tercinta kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, kita saksikan bersama-sama. Kak Chloe. Saya ditunjuk oleh Presiden kita sebagai utusan khusus karena beliau tahu bagaimana concern saya, keprihatinan saya, semangat saya akan hal lingkungan hidup. Saya sudah 20 tahun bergerak di bidang warisan budaya, heritage, tapi juga konservasi satwa liar. Saya dan keluarga sudah keluarkan puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah uang pribadi kami, keluarga kami, untuk konservasi dan juga konservasi satwa liar.
Dan di situ saya lihat bahaya yang mengancam makhluk-makhluk, bukan hanya manusia tapi makhluk-makhluk lainnya. Saya lihat sebetulnya bahwa Tuhan menciptakan satwa liar, juga manusia, dan makhluk-makhluk satwa liar juga punya hak untuk hidup di bumi kita ini. Dan saya lihat di situ rentannya lingkungan hidup kita. Hutan-hutan kita ditebang, mengancam keberlangsungan satwa liar dan mendorong satwa liar untuk menjadi di dalam konflik dengan manusia. Sedih saya lihat. Satwa liar hanya membela diri, tapi sering jadi korban. Dan di situ selama 20 tahun saya bergerak di situ, dan saya juga tahu rentannya bumi kita ini dari bahaya polusi, perusakan hutan, pencemaran laut, dan sebagainya. Kita lihat sekarang dampak daripada perusakan lingkungan hidup kita. Kita beberapa malam lalu kita sudah lihat akibat banjir. Kita lihat ya dengan peristiwa pagar laut di mana para nelayan kita merasa terancam dengan kenaikan permukaan laut. Ini semua disebabkan dengan masalah perubahan iklim. Maka pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur. Program ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, mungkin 10 sampai 20 tahun, tapi harus segera dimulai untuk kita melindungi jutaan hektar sawah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Apa gunanya kita bikin food estate di Kalimantan atau di Merauke, di Papua Selatan, kalau nanti jutaan hektar lahan sawah terbenam, ditutup dengan laut yang masuk. Saya kira mubazir, Pak CT. Kita bikin di Merauke, kita bikin di Kalimantan, tapi nanti kita hilang. Maka itu adalah salah satu dampak, salah satu akibat dari masalah lingkungan hidup kita. Kita harus segera. Ternyata Pak CT, program tanggul laut raksasa itu sudah mulai dirancang tahun 94, waktu zaman Orde Baru. Karena waktu itu pemerintah sudah melihat ancaman daripada kenaikan laut. Itu waktu zaman Pak Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup. Mungkin kita bisa ingat semua. Itu sudah dirancang, mulai dirancang tahun 94. Sekarang kita sudah lihat, mungkin sudah sedikit terlambat, tapi never too late. Kita bertekad untuk melindungi jutaan hektar lahan sawah yang paling produktif dan paling subur, itu terletak di pantai utara Pulau Jawa. Terus ada program-program lainnya, tadi saya lihat dari kawan-kawan dari PLN juga hadir. Mungkin lebih tepat mereka yang bicara mengenai program jangka panjang PLN, tapi di situ kita lihat bahwa kalau tidak salah, rencana jangka panjang PLN sampai 15 tahun itu untuk membangun pusat-pusat listrik sejumlah 103 gigawatt
75% itu dari renewable energy, Pak Wahyu. 75%, 75 gigawatt itu nanti dari renewable. Renewable antara lain dari mana? Geothermal, panas bumi, tenaga bayu, wind power, tenaga surya atau matahari, dan juga nature based, berarti dari biomasa. Di samping itu ada rencana dari pemerintah untuk membangun sejumlah pusat tenaga nuklir, kalau tidak salah sampai jumlah 4,3 gigawatt kalau tidak salah. Termasuk nanti yang namanya SMR, Small Modular Reactors, yang terapung, floating. Dan ada 1, 2 atau 3 pusat tenaga nuklir yang besar, 1 gigawatt masing-masing. Ini semua untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim. Waktu itu saya disalah kutip oleh media, seolah-olah pemerintah Prabowo Gibran akan menutup semua tenaga listrik batubara atau tenaga uap mulai tahun 2040. Itu tidak benar. Itu salah kutip. Kita tidak mau bunuh diri secara ekonomi. Kalau kita tutup pusat tenaga listrik, tenaga uap, ekonomi kita nanti akan hancur. Maka nanti itu berimbang. Setelah tahun 2040 tidak bakal ada pusat-pusat tenaga uap baru. Itu yang dimaksud Pak Prabowo, dimaksud saya dan pemerintah. Dan di sini ini rancangan umum untuk memberikan tenaga listrik yang berimbang dan ramah lingkungan. Tidak ada negara satupun di bumi ini yang akan menutup pusat-pusat listrik tenaga uap. Tidak ada satupun. Tenaga nuklir ada, itu Jerman. Tapi Jerman sekarang merasakan dampak negatif dari penutupan dari tenaga nuklir. Karena perang Ukraina, impor gas yang murah dari Rusia terpaksa ditutup. Sekarang Jerman mengalami stagnasi ekonomi. Itu sudah sangat menyolok. Indonesia tidak mau mengulangi pengalaman pahit yang dialami oleh negara-negara lain. Ingin saya sampaikan juga hari ini bahwa rekomendasi dari tim yang saya ketuai itu termasuk Menteri Lingkungan Hidup, termasuk Menteri Kehutanan, dari juga Dewan Ekonomi Nasional. Kemarin diputuskan oleh rapat bersama bahwa kita rekomendasi ke Bapak Presiden bahwa perdagangan karbon internasional itu dibuka. Selama ini pelaku-pelaku karbon, pedagang karbon internasional dilarang masuk ke pasar Indonesia. Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature-based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku dalam negeri karena ditutup. Maka Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup merekomendasi ke pemerintah, ke Presiden, agar perdagangan karbon dalam negeri dibuka untuk pelaku-pelaku internasional. Dan yang verificators seperti Vera, Gold Standard, Astria atau sebagainya, itu boleh dipakai sebagai acuan di dalam negeri. So ini adalah rekomendasi kepada Presiden. Kami yakin, amat yakin Presiden akan putuskan dan akan menyetujui. So ini suatu langkah yang saya bisa umumkan hari ini. Itu berdasarkan rapat yang saya pimpin kemarin.
Ini supaya likuiditas yang sekarang sudah siap di luar negeri bisa masuk dan menghidupi pasar karbon di dalam negeri yang namanya IDX. Saya kira semua yang di sini tahu kan IDX. Itu dibuka 2 minggu lalu, tapi ternyata perdagangannya amat rendah. Volumenya kecil sekali. Dari 1,7 juta ton yang bisa diperdagangkan hanya laku 40.000 saya dengar, 50.000. Mohon kalau ada dari Kementerian Lingkungan Hidup yang hadir hari ini, tolong saya dikoreksi, tapi kalau tidak salah, itu yang kami dapat. Ya, Pak Darsono ya. 40.000, sangat kecil. Maka kita mau buka, itu diusulkan oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup, mereka berdua merekomendasi dan rapat yang saya pimpin kita semua menyetujui. Ini akan nanti menambah likuiditas ya supaya tapi tidak mengurangi di register nasional kita itu tetap itu tidak ada pengurangan. Ya. Dan perdagangan itu dicatat di dalam negeri. Nah, ini semua saya sebut karena ini adalah langkah-langkah yang saya lihat cukup positif, signifikan untuk mendorong dan nanti membuka untuk investor-investor luar negeri bisa membeli carbon credit di Indonesia dan nanti likuiditas itu nanti akan masuk ke pasar domestik kita. Ini semuanya, ini nanti pasti dipengaruhi oleh pelantikan Presiden Amerika, Presiden Donald Trump, yang menarik Amerika dari perjanjian Paris tahun 2015. Kita semua masih menunggu dampaknya. Semua yang saya ketemu dan ini lihat ada dampak negatifnya adalah kalau Amerika yang saat ini merupakan poluter, ya, pencemar kedua terbesar setelah China, kalau mereka tidak mau mematuhi, kalau Amerika tidak mau nuruti perjanjian internasional, kenapa harus negara seperti Indonesia juga, kenapa kita harus patuhi? Dan bukan hanya Indonesia, negara-negara lain. India juga demikian. Ini ada angka yang luar biasa yang perlu, dan saya waktu itu saya catat, tingkat pencemaran atau emisi karbon yang dihasilkan oleh negara-negara. Amerika menghasilkan 13 ton karbon per kapita per tahun. China 7 ton, Indonesia 3 ton per kapita per tahun. Mohon kalau ada yang lebih tahu, kau bisa, Pak Satya mungkin lebih tahu, apakah ini benar atau Indonesia 3, China 7, Amerika 13. Uni Arab, Emirat Arab, UAE, Abu Dhabi, dan mereka 17. Qatar 17 karena populasi sedikit, Pak CT. Tapi di sini ini adalah masalah keadilan. Ya. Kita 3 ton, mereka 13 ton, kita disuruh tutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap. Atau kurangi. Rasa keadilannya di mana? Dan sekarang mereka cabut dari perjanjian Paris. Ini dampak positif atau negatif yang kita masih feeling bagaimana. Dan ada yang bilang, Pak Tete, bahwa ini Trump hanya 4 tahun. Nanti 4 tahun lagi Demokrat
berkuasa lagi. Ada yang bilang begitu, Pak Ted. Tapi ada yang bilang, belum tentu. Trump, wakil presiden itu namanya J.D. Vance, umur 40. Dan saya ketemu beberapa pendukung Trump, mereka sudah menyiapkan sekarang J.D. Vance sebagai pengganti Donald Trump. 4 tahun lagi. J.D. Vance nanti umur 44 tahun. 4 tahun lagi. Dan kalau dia terpilih bisa 2 kali. Berarti apa Pak CT? 12 tahun Amerika di luar perjanjian Paris. So kesimpulan saya adalah masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, Pak CT. Ya, saya kasihan aja sama Pak Rahman Pambudi ini, Menteri Bappenas ini. Bagaimana, apalagi Pak Hanif nanti ya, Menteri Lingkungan Hidup. Ini bagaimana ini, kita rencanakan, ya kita Indonesia selalu mau the good boy ya, kita kan anak baik kan ya. We want to be the good boy. Tapi the big boys belum tentu jadi good boy juga kan. So bagaimana ya, ini mungkin ada nanti ada question and answer, ada pasti yang tanya. Tapi ini jadi realita. Ini realita yang kita hadapi. So saya kira mungkin ini ya sebagai pembuka, saya mungkin lebih banyak Q&A, question and answer. Saya lihat banyak sudah tahu. Sudah tahu pesan saya, sudah tahu kan. Aduh, ini banyak yang sudah bosan ya. Saya nggak tahu kenapa mau hadir hari ini ya. Ya udah tahu, dan mungkin bosan ini kan sebagai broken record kan. Tapi ya yang baru yang terjadi setelah COP29 di Baku adalah kemenangan Donald Trump. Waktu itu sudah kita tahu ya, waktu kita di Baku dia sudah menang ya. Tapi bahwa waktu itu dia berjanji akan cabut dan keluar dari itu, waktu itu ancaman dan itu terwujud. Nah ini realita. Ada program-program JETP $20 miliar, itu saya kira sudah pasti akan dihapus oleh pemerintah Trump. So itu $20 miliar. Waktu itu di Baku saya ketemu utusan khusus dari Presiden Amerika namanya John Podesta. Dia waktu itu menanyakan bagaimana kelangsungan daripada JETP. JETP itu gagal, program gagal. 2 tahun berjalan, tadi tidak $1 pun dikucurkan oleh pemerintah Amerika. Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah $5 miliar dalam $20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada klausul dalam JETP itu. $5 miliar itu akan dihibahkan apabila dana tersedia. Setelah dicek kapan bisa dihibahkan, pihak mereka bilang, oh maaf, tidak tersedia. Ini realita Pak, yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya, so ini saya kira kita jangan harapkan deh $20 miliar. Ya. Banyak yang saya melihat nanti komitmen ESG kita nanti teruji karena Pak Prabowo sudah menetapkan target 8% economic growth. Saya amat yakin bahwa kita akan melampaui 8%. Kenapa? Dan ini ada nanti dampak juga kepada supply dan kebutuhan listrik dan energi. Semakin cepat, semakin besar pertumbuhan ekonomi itu nanti membutuhkan supply energi yang juga besar. Nah, kenapa kami optimis? Sangat optimis bisa mencapai dan melampaui. Kemarin sudah diputuskan bahwa anggaran untuk makanan bergizi gratis akan ditambah dari 71 triliun menjadi 171 triliun rupiah untuk program makanan bergizi gratis.
Dari 71 triliun yang pada awalnya direncanakan, sudah dihitung oleh Bappenas bahawa ini akan menambah pertumbuhan ekonomi kita 0,83%. Ditambah 100 triliun, berarti pertumbuhan ekonomi kita akan bertambah 1,95% atau 2%. Kenapa? Karena uang ini akan disuntik, sedang disuntik dan akan disuntik kepada pelaku-pelaku ekonomi di tingkat yang paling dasar, yaitu di pedesaan. Untuk apa? Untuk beli telur, untuk beli ayam, beli sayuran, kelor, beli ikan, beli nasi, beli jagung, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini akan nanti merupakan stimulus ekonomi. Dan dari 171 triliun kita hitung, ekonomi akan bertumbuh atau bertambah 1,95 sampai 1,9%, hampir 2%. Dari program makanan bergizi gratis. Di samping itu ada program perumahan yang saya juga ditugaskan untuk menangani. Menangani dalam arti menyiapkan atau menyusun kebijakan pemerintah di bidang perumahan. Kita sekarang sudah ada komitmen nyata dari pemerintah Qatar dan swasta Qatar untuk membiayai 4 sampai 6 juta unit rumah. Ini berita bagus ya untuk semen Indonesia. Semoga harga saham itu naik, Pak. Mungkin Pak CT yang bisa beli ya saham-saham semen Indonesia. Ini bukan rahasia. Ya, di samping itu kemarin kami bertemu dengan Menteri Energi dan Perindustrian Emirat Arab UAE, juga komit 1 juta dan mungkin lebih. Ini belum termasuk nanti dari China, dari Turki, dari India, dan dari Singapura dan lainnya. Kami ketemu dengan kontraktor India waktu kami berada di India. Ini semua nanti akan menjadi stimulus ekonomi ya, di bidang 185 bidang ekonomi yang nanti terikat dan tersentuh dengan program perumahan, termasuk semen. Saya dengar dari Pak Doni, 3 juta rumah dan apartemen setiap tahun memerlukan 15 juta ton semen. Betul Pak Doni? Dari 60 juta ton sekarang bisa tambah 15, betul? Itu selama insyaAllah 10 tahun. Ya, selama Pak Prabowo pimpin, ya insyaAllah bisa 10 tahun, berarti ini program perumahan akan terus berlangsung. Di samping itu, perlu besi. Saya dengar satu rumah perlu 1 ton besi. Ini saya dengar dari REI, Pak, Real Estate Indonesia. Berarti apa? 3 juta ton besi baja akan diperlukan tambahan setiap tahun. 3 juta ton. Terus mebel. 3 juta rumah dan apartemen memerlukan 15 juta tempat tidur setiap tahun. Terus meja makan, kursi, televisi, kulkas, bolam, listrik, kabel listrik dan sebagainya, ini akan nanti menjadi stimulus. Dan kami sudah hitung bisa jadi 1,5 sampai 2,5% per tahun. Ini dari perumahan. Berarti apa? Berarti sudah 9%. Saya sudah buktikan, Pak. Sudah 9%, 9,5%. Nah, ini apa kaitannya dengan ESG dan lingkungan hidup? Pasti ada dampak. Pabrik semen kan produksi terus. Jangan-jangan ada emisi karbon, kan Bapak bilang kan sudah dikurangi. Tapi semakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi, nanti memerlukan energi, ya dan sebagainya. Ini ada dampak
terhadap lingkungan hidup kita. Dan di sini kita harus jaga baik-baik. Oke lah, teman semuanya, apakah kalian punya pendapat lain? Jika ada silakan berkomentar. Jika kalian menyukai, silahkan komentar, like dan share. Ingatlah teman semuanya, kita punya hak untuk berkomentar. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Berkomentarlah. Kak Chloe.